ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara keluarga kita, terus kita doakan insyaallah damang desa bihara biharina. Allahumma rabban nas zibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman na'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wahadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi mufsidatis salat, bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang merusak salat. Tabdulus salatu, batal salat bi arba'a asyrata khislatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, satu dengan sebab hadas, wabi wuqu'in najasati, kedua dengan sebab terjatuhnya najis, ilam tulqahalan, jika tidak dihilangkan dengan segera, min ghairi hamlin, dengan tidak membawa, wa ngisyaful aurati, dan membuka aurat, ilam tus, dan terbuka aurat, ilam tustarhalan, jika tidak ditutup dengan segera, wal nutqu, dan berbicara, biharfaini, dengan 2 huruf, au harfin, atau 1 huruf, mubhamin, yang dipahami amdan, secara sengaja, wabil mufattiri, dan dengan hal-hal yang membatalkan puasa amdan, dengan sengaja, wal ukulul kathiru, dan makan yang banyak nasian, sebab lupa, wasalasi harakatin mutawaliyatin, 3 kali bergerak, 3 kali gerakan, mutawaliyatin, secara terus menerus, walau sahwan, meskipun lupa, wal wasbatil fahisyati, loncatan yang rusak, wa darbatil mufriyatati, pukulan yang keras, wa ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li amdan, dengan sengaja, wa taqaddum, mendahului, ala imamihi, terhadap imamnya, biruknaini, dengan 2 rukun fi'liyaini, 2 rukun fi'li, wa takhallufu, dan juga takhalluf, bihima, dengan 2 rukun, bi ghairi udrin, tanpa udur, wa niyati qat'is salati, wa niyati qat'is salati, dan niat memutus salat, wa ta'liqi qat'iha, dan menggantungkan, memutuskan salat, bisyai'in, dengan sesuatu, wa taraddud, dan taraddud, ragu-ragu, fi qat'iha, dalam memutus salat. Sudah selesai Pak, hal-hal yang merusak salat atau hal-hal yang membatalkan salat, tapi masih ada tambahan tentang hal-hal yang merusak salat. Jadi ada tambahan Pak ya, jadi bukan 14 kalau ditambah ya. Ini jadi berapa Pak? Ya nanti kita hitung saja. Far'un, baqiya min mufsidatis salati asyaun, ada hal-hal tambahan, yang tambahan ini tentu min mufsidatis salat, termasuk bagian-bagian yang membatalkan atau yang merusak salat. Asyaun, ada beberapa hal. Pertama, minha fi'lu ruknin min arkaniha ma'asyakki finniyah. Waspa ini hati-hati, sama halnya ini juga mampu merusak salat. Melakukan 1 rukun dari rukun-rukun sholat ma'asyaki, dengan
dibarengi keraguan-raguan finniyati dengan niat. Melakukan rukun dari rukun sholat ya, bersama ada keraguan di dalam niat. Atau fi aslil ityani biha, dalam asal mendatangkan atau menghadirkan niat. Makanya dari niat itu harus sudah jezem, Pak, harus sudah mantap. Jadi jangan ada keraguan-raguan di dalam melafalkan niat. Makanya Pak, kenapa talaful ini hukumnya sunnah? Dulu kan sudah disampaikan liyu'awinal qalba, agar mampu menolong hati. Agar apa? Jangan ada keraguan di dalam niat. Kalau ada keraguan di dalam niat, sudah rusak salatnya dan batal salatnya, tidak salat. Contoh, salat saya ini, niat saya ini mantap tidak ya? Jadi memang dalam niat harus mantap, Pak. Makanya memang harus hafal betul. Kalau mau bahasa Arab, niat bahasa Arab, Pak. Kalau mau bahasa Indonesia boleh. Kalau urusan niat dengan bahasa apa saja. Kalau mau bahasa Sunda, boleh. Makanya kan dulu sering dihafalkan, Pak, ya. Kalau bahasa Arab kedah capetan, Pak. Kamu usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala, harus sudah mantap, Pak. Itu biar pas Allah sholli hati. Kan niat tempatnya di mana, Pak? Hati. Di dalam hati. Makanya talafud ini hukumnya sunat. Makanya kenapa kita diajarkan talafud? Liyu'awinal qalba, agar mampu menolong hati, agar hati ini mantap tatkala lisan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sunnah hayat tangan kedua mengangkat ke atas, hati mengucapkan apa? Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau makmum ya, makmuman. Kalau imam, nggak usah pakai imaman, Pak. Ya nanti akan dibahas setelah ini ya. Yang wajib pakai imaman itu hanya 4. 1 sholat Jumat, 2 sholat mu'adah, 3 sholat yang dinadarkan, kemudian sholat jamaah. Gitu, nanti akan dibahas. Tapi dulu sudah pernah disampaikan, meskipun kaitannya makmuman imaman itu adalah hukumnya sunnah. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib, juga di dalam Fathul Muin, kecuali yang 4 ini imam nggak usah menyebutkan kalimat imaman, cukup saja makmum mengatakan makmuman. Itu bisa dipahami, Pak. Itu dari syarat kedua. Jadi sekali lagi, memang harus jezam, Pak. Harus jezam itu apa? Harus sudah mantap dari niat. Jadi jangan apa? Kaitannya di sini tadi, jangan melakukan satu rukun dari rukun-rukun sholat itu penuh dengan keraguan. Khususnya ini dia apa? Di niat. Wa ilam yatil syakku, meskipun aubi kamaliha, apakah niat itu sudah sempurna atau belum? Itu Pak keraguan-raguan. Nah, pas waktu takbiratul ihram saya kemudian membaca, tadi niat saya sempurna tidak ya? Wa ilam yatil syakku, meskipun keraguan-raguan tersebut tidak terlalu panjang, walau kana ma'al jari, meskipun hal itu dilakukan dalam kondisi bodoh. Allah. Wa masalu syakki fiha asyakku bisyarat. Sama halnya keraguan-raguan di sana adalah keraguan-raguan di dalam syarat-syarat sholat. Contoh Bapak, tadi batal jangan sholat apa Pak? Wudu itu jangan ada keraguan, Pak. Memang harus mantap dari melaksanakan apa Pak? Syarat-syarat sahnya sholat. Gitu. Syarat-syarat sahnya sholat ada berapa, Pak? Lupa lagi ya, kan sudah disampaikan, sudah belajar, Pak. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 8. Ya, ada samaniyah, ada 8. Di antaranya ya harus suci dari 2 hadas, kemudian harus suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, meyakini akan sholat fardu itu melakukan satu kefarduan di dalam sholat, gitu Pak. Itu syarat-syaratnya di antaranya ada 8. Nah, kemudian jadi Bapak nih, tadi saya batal nggak ya? Batal tidak. Sampai Bapak sholat masih kena menyebutkan apa? Hadas tidak, jangan Pak.
Nah, jadi sama halnya keraguan di sini adalah keraguan fisyurut katoharotis seperti toharoh. Walau wa malau syakka fil manwa kama law syakka hal nawa zuhran aw, sama halnya di dalam niat. Timbul keraguan itu, apakah niat salat saya ini niat salat duhur atau niat salat asar? Nah, jadi jangan ada syakun. Apalagi kalau tatkala salat duhur dia menetapkan di dalam hati salat apa asar, lain batal deh ya teman. Apa ya rusak salatnya. Nah, makanya pentingnya talafud itu tadi, meskipun tadi kaitan hal itu adalah hukumnya sunat, meskipun tidak talafud. Kalau mantap usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, dalam hati itu ucapkan. Kalau di dalam hatinya usolli fardhul maghribi, sementara talafudnya usolli fardhul asri, yang ditilai mana Pak? Maghrib. Yang ditilai hati ya. Jadi yang ditilai bukan ucapan. Dulu sudah disampaikan. Wa masalu dzalika syakku fi takbiratul ihram. Sama halnya dengan keraguan-raguan waktu takbiratul ihram. Awas Pak, dulu sudah pernah disampaikan syarat-syarat takbiratul ihram. Juga harus terdengar semua hurufnya. Jadi jangan sampai begini. Allah nggak sah Pak takbiratul ihramnya, karena semua hurufnya tidak terdengar. Dulu kan sudah disampaikan syarat-syarat Fatihah, kemudian syarat-syarat takbiratul ihram. Jangan ditambah wawu, baknya jangan panjang. Sudah disampaikan. Nah itu Pak. Jadi satu, jangan ada keraguan-raguan di dalam apa niat, ya meskipun itu berlangsung lamanya di sana sekedar membaca kadar-kadar tumanina. Nah itu diantaranya hal-hal yang mampu merusak atau membatalkan sholat. Nah, jadi hal nawa zuhron aw asran, apakah niat duhur atau asar? Wa masalu dzalika asyakku fi takbiratil ihram, dan sama halnya keraguan-raguan di sana adalah keraguan-raguan di dalam melafalkan kalimat takbiratul ihram. Bisa dipahami Pak? Ya, ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Nah, lanjut. Wa minha, diantaranya juga hal-hal yang mampu merusak sholat. Jadi sekali lagi Pak, kalau batal itu antisipasi ya. Jadi kalau batal itu, bahasa batal dalam fikih ini mengantisipasi, gitu ya, pencegahan itu batal. Kalau sedang dilakukan kemudian datang hal-hal yang disebutkan itu rusak. Nah itu. Wa minha, diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat adalah taulu zamani ma'asyaki finiyah, ya, lamanya waktu keraguan-raguan di dalam niat. Wa ilam yaf'al ruknan, meskipun dia belum melakukan rukun. Wadobitu taulihi, batasannya nih, batas lamanya keraguan-raguan di dalam niat itu adalah ayyakuna biqadri yas'aruknan walau qasiran. Ada keleluasaan melakukan satu rukun walau qasiran, meskipun rukun yang dilakukan itu adalah rukun pendek. Katumaninah, seperti kaitannya dengan tumaninah itu adalah kadar ucapan apa? Subhanallah. Biqadri talafud, sekedar tumaninah itu kadarnya adalah di subhanallah, dengan kalimat apa? Subhanallah, meskipun bukan tumaninah itu mengucapkan apa subhanallah gitu ya, hanya jeda waktu saja seseorang tumaninah itu kadar waktunya mengucapkan subhanallah. Amma idza lam yautir, jika memang tidak lam yatil, tidak terlalu lama, bi an madza zamanun la yasaudalika, sehingga waktu terlewat, tidak ada keluasan dalam hal itu, ka an khatarau khatirun wa zada sari'an bi an tadzakkara qabla tuli zamatin bi ruknin fa inna salatu la tabtul. Tentu jika keraguan-raguan tersebut masih dalam kurun waktu dia melakukan rukun sehingga belum melakukan rukun yang lain, itu lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak tidak batal. Nah, jadi jika memang berlangsung keraguan-raguan tersebut sehingga dia belum masuk melakukan rukun yang lain, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak menjadi batal.
Nah itu Pak, yang keberapa tuh? 14, 15, berarti 16 gitu. Hal-hal yang merusak salat. Wa minha, selanjutnya di antara yang membatalkan salat adalah sarfu niyatin, mengalihkan niat. Wahwa arba'u suwar, mengalihkan niat itu ada 4 rupa, ada 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, sarfu niyatu fardin ila fardin akhar. Awas Pak, batal salatnya ya, mengalihkan niat salat fardu kepada salat fardu yang lainnya. Batal salatnya. Iya, salat maghrib niatnya salat subuh atau salat isya, berarti mengalihkan niat salat fardu kepada salat fardu lainnya. Wasani, dan yang kedua, sarfu niyati fardin ila naflin, mengalihkan niat salat fardu kepada salat sunat. Gitu. Iya, karena karena dialihkan, jadi tidak mantap dia salat. Gitu. Apakah yang dilakukan itu adalah fardu? Apakah yang dilakukan itu adalah sunat? Awas, ada pernah katanya. Apa mungkin yang begitu? Apa mungkin yang begitu? Iya mungkin. Iya, mungkin. Gini Pak, kalau ada yang niatnya begini, usolli sunnat fardhu subhi, ada apa yang gitu? Gitu. Karena mungkin dia mau qobliyah, mungkin dia apa ya? Mau qobliyah, karena subuh itu usolli fardhu subhi, dia pakai sunat sebelumnya, usolli sunnat fardhu subuh. Saya niat sunat fardu Di kampung. Jadi kebiasaan ibadah itu karena jalur ya, karena bodoh ya, rusak lah gitu, karena sudah dialihkan dari fardu ya kepada sunat. Sama halnya sarfu niyati nafli ila fardu, ya, mengalihkan niat salat sunat kepada salat fardu. Warabi'u, dan yang keempat adalah sarfu niyati naflin ila naflin, mengalihkan niat salat sunat kepada salat sunat lainnya. Nah itu juga sama halnya mampu merusak salat. Jadi satu, jangan mengalihkan niat salat fardu kepada fardu yang lain. Kemudian mengalihkan niat salat fardu kepada salat sunat, mengalihkan niat salat sunat kepada salat fardu, sarfu niyati naflin ila naflin akhar, kemudian mengalihkan niat salat sunat kepada salat sunat yang lain. Nikmah, berbeda. In kana munfaridan, jika yang dilakukan itu adalah munfarid. Amma adroka au adroka jamaah, atau dia mau mengikuti sholat berjamaah. Jadi dia sholatnya munfarid nih, mau mengikuti sholat berjamaah, sana, maka disunahkan untuk mengalihkan sholat fardu kepada sholat sunnah. Tapi syarat, dia sholatnya munfarid. Tapi bersama jamaah. Dia belum bersama jamaah. Di sini sana sunat sarfu fardihi, mengalihkan fardunya ila nafil mutlak, tapi syarat kepada sholat sunat mutlak, bukan kepada sholat sunat muayyan. Syarat dia yang mau mengalihkan itu adalah satu munfarid, mau adroka jamaah. Kenapa? Liyudrika fadilatuha, karena dia sedang sholat munfarid, gitu Pak ya, karena dia mengetahui akan keutamaan sholat berjamaah, maka boleh si munfarid ini mengalihkan sholat fardu kepada sholat sunat. Tapi syarat sholatnya yang dilakukan adalah bukan sholat muayyan, tapi harus sholat sunat mutlak. Contoh, Bapak sedang sholat munfarid gitu ya, datang segerombolan ikut berjamaah. Bapak mau lanjutkan sendiri atau mau ikut sholat berjamaah?
Ya, sama. Sebetulnya mas sunnah nih. Yang munfarid ini adalah mengikuti berjamaah. Karena kenapa? Keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat munfarid. Atau satu nih, disuruh pilih-pilih. Bapak sudah selesai nih, sholat munfarid sendiri. Kemudian sholat ditegakkan secara berjamaah. Bapak mau muadah atau sudah saja? Ikut lagi boleh. Iya, kalau urusan ikut lagi boleh. Berarti sholatnya bukan, berarti sholatnya di sini bukan mengalihkan, tapi sholatnya sholat muadah. Kira-kira mau ikut berjamaah lagi atau dialap cukup saja? Ada orang mahoream sholat itu dan tidak mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah. Hoream dek sholat muadah. Afdolnya jika kita sholat sendiri kemudian datang satu rombongan mereka sholat berjamaah fardu, tapi dengan syarat satu yang dilakukan bukan qadha, kemudian yang dilakukan dengan sholat yang sama, kemudian liyasa al waktu masih panjang, masih leluasa untuk melakukan sholat fardu. Kalau kondisinya begini Ustaz, kita sudah tahu di sholat zuhur kan? Ya. Kita safar nih, di rakaat kedua nih, yang mana kita niatnya kosor boleh nggak? Ini 4 rakaat zuhur nih. Ya. Kita lihat masuk, dia lagi tahiyat awal. Ya. Kita kan musafir nih. Betul. Nah, berarti kan 2 rakaat lagi. Saya mau kosor aja zuhurnya, boleh nggak seperti itu? Nanti kita akan bahas di sini bab sholat jamak takdim dengan jamak takhir, artinya bab qasar. Jadi diantaranya itu adalah yang musafir ya harus bermakmum kepada yang musafir lagi, yang mukim ya bermakmum dengan yang mukim lagi. Artinya apa? Karena masalahnya kan yang mukim tidak ada qasar. Nah, jadi musafir alangkah baiknya nanti akan dibahas di sini Pak, gitu ya. Ya bermakmum, ya berjamaah dengan orang yang musafir, dan munfarid lebih afdol karena dia akan melakukan kaitannya jamak takdim atau jamak takhir, kemudian dia mengqasarnya. Sekalipun ada jamaah itu buat jamaah lagi. Iya. Jamaah lagi gimana Pak maksudnya? Sebelum lagi jamaah lagi sholat. Ya. Satu masa buat sendiri lagi jamaahnya. Apanya? Satu rombongan gitu Pak ya? Satu rombongan bikin apa? Bikin sholat berjamaah. Kedudukannya mau apa? Dan situ lagi sholat juga itu. Pasti kita buat sendiri juga. Iya, masalahnya kan kondisinya musafir bukan mutim Pak. Ya, jadi kan ada istilah satu musafirin kemudian mukimin. Tidak lebih utama kita bergabung. Tidak lebih utama apakah dia bergabung? Ya, konteksnya mungkin nanti kaitannya. Kalau di sini kan masalahnya nih sholat munfarid Pak ya. Dia yang sedang melakukan adalah sholat munfarid. Karena kenapa? Mengalihkan sholat fardu, dia sedang melakukan sholat fardu, kemudian dia melakukan sholat berjamaah, menjadi dia sholatnya bukan sholat fardu, dia menjadi sholat apa? Sholat sunat mutlak, karena tadi diudrika afdol jamaah. Ya, kaitannya agar dia mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah. Nanti lebih afdolnya Pak kita akan bahas nanti ya secara detail nanti di dalam masalah di sini ada ya sholat jamak takdim dengan jamak takhir gitu. Ya untuk sementara sebetulnya kalaupun dengan mukim ada sebagian ulama yang mengatakan itu kaitannya hal boleh-boleh saja, seperti contoh maghrib kita mau musafir, kemudian maghribnya kita sholat berjamaah dengan mukim, boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan sebagian ulama seperti begitu, tapi ada juga yang mengatakan musafir ya dengan musafir, mukimin dengan mukimin, karena urusannya kan dengan niat Pak. Ya, sedangkan makmum ini yang musafir niatnya apa Pak? Ya, menjama dan mengqasar. Sedangkan kaitannya dengan mukimin, mereka adalah ya salat biasa. Nah, itu kaitannya. Nikma in kana munfaridan au adraka jamaah sunnah sorfa fardihi ila nafli mutlaq duna nafl mu'in liyudrika fadilatuha. Karena kenapa? Dia mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi boleh Pak ya, kalau sholat munfarid kemudian mengalihkan sholat fardu kepada sholat sunat, tapi syarat sholatnya adalah sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat yang ditentukan. Apa sholat sunat yang ditentukan? Amal mu'in
Adapun sholat sunat yang ditentukan itu adalah karokaatai duha, seperti 2 rakaat duha. Fala yasiha al qalbu ila al qalba ilaihi, tidak sah dialihkan sholat fardu kepada sholat sunat duha. Kenapa? Liftiqari ila tahyin halaniyah, karena sholat duha 2 rakaat duha ini membutuhkan apa? Menentukan niat. Jadi di dalam niat harus ditentukan. Ya, Bapak seperti sholat apa Pak? Sholat duha itu niatnya gimana Pak? Usolli sunat duha itu mu'in. Ya, saya sholat duha, usolli sunat duha rakaataini lillah, cukup. Usolli sunat tahajud rakaataini lillah. Kalau sholat mutlak mah boleh Bapak mengatakan usolli sunatan lillahi ta'ala, meskipun 1 rakaat boleh. Nah, jadi sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat yang tidak terbatas oleh situasi dan kondisi, ya juga waktu. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan munfarid mengalihkan sholat fardu kepada sholat fardu lainnya, itu ya tidak boleh, kecuali kaitannya dia sholat apa? Sholat sendiri. Nah, di sini akan disampaikan mahalu saniyati sorfu dalika, tempat kesunahan mengalihkan seorang apa yang munfarid tadi, ya, sholat munfarid kepada kepada sholat yang lainnya, dari dari sholat fardu menjadi sholat sunat mutlak itu, idza wajadat sittatus syurutin, jika terdapat di dalamnya 6 syarat. Nah, jadi kalau mengalihkan munfarid kepada sholat sunat mutlak, ada syarat-syaratnya, syarat kesunahannya. Apa saja syarat kesunahannya? 1, al-awwalu ayyakuna fi sulasiyatin aw rubaiyatin. Salat yang sedang ia lakukan munfarid itu adalah salat yang jumlah bilang rakaatnya berapa Pak? 3 atau 4. Berarti kalau subuh bisa? Ya, tidak bisa. Itu. Jadi yang munfarid nih, gitu ya, mengalihkan mengalihkan sholat fardu kepada sholat sunat mutlak itu syarat sholat yang sedang dilakukan adalah sulatiyah atau rubaiyah. Berarti sholat apa Pak? Zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, ya, tidak subuh. Asani. Kedua, kalau mau mengalihkan munfarid dari sholat fardu kepada sholat sunnah mutlak itu, alla yakuma li thalithatin, seyogianya munfarid ini tidak berdiri sedang pada posisi rakaat keberapa? Ketiga. Bisa dipahami Pak? Gitu. Jadi dia fi asna'in au khamas li salisatin, dia dalam kondisi ya rakaat pertama atau rakaat berapa? Kedua. Gitu ya. Aisyara fiha lam yusannu al-qalba. Jika memang tidak di dalam jumlah pada posisi rakaat ketiga atau posisi rakaat, gimana Pak bahasanya nih? Disunahkan mengalihkan bal yajuz, tapi boleh. Bisa dipahami Pak? Tidak disunahkan, beda mungkin ya, kaitannya dengan sunnah dengan boleh. Tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan bal yazuz, tapi boleh. Gitu. Payusalim firraqatil ula, kemudian dia mengucapkan salam. Jadi dia tutup salatnya itu dengan apa? Mengucapkan salam pada rakaat pertama, lidrikal jamaah. Kemudian dia melanjutkan ikut salat berjamaah. Kenapa? Li'annal mutlak, li'annan naflal mutlak, karena salat sunat mutlak itu yajuju bihil iqtisar ala rakaatin. Nah itu, karena salat sunat mutlak itu, salat sunat mutlak kan urusan niat ya, biasa saja itu. Usolli sunatal mutlak atau usolli sunatan itu sudah mengatakan salat sunat mutlak gitu. Kalau mu'in ya tentu kan usolli sunat mutlak itu adalah ayat tasi al waktu bi ayat tahaqqaqa tamamuha.
ada keluasaan waktu sehingga dia benar-benar mampu menyelesaikan gitu. Lawis ta'nafaha fa'in alimawuku abadoha kharija wa asyaka fi dzalika humal qalbu. Tapi jika dia tidak mengetahui artinya apa, dia ikut berjamaah mengalihkan dari sholat fardunya kepada sholat sunat mutlak sehingga ia akan melakukan gitu. Tapi ini kira-kira pernah terjadi nggak? Jarang. Jarang ya. Hampir tidak mungkin ya fardunya. Ya. Jadi kalau sudah sholat sendiri kemudian sholat berjamaah, jadi ego Pak ya, sudahlah saya sholat sendiri saja. Rusuh. Jadi kadang-kadang kita yang kurang tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, itu masalahnya gitu. Allah Akbar. Ini yang keempat menarik Pak. Ar-rabi'u, yang keempat syaratnya nih, al-hayakunal imam mimman yukrahul iqtida. Syarat mengalihkan munfarid sunat mutlak itu, awas Pak, imamnya jangan imam yang ya yukrahul iqtida, yang makruh untuk diikuti. Artinya apa? Ya makruh, dibenci gitu Pak ya. Kenapa dibencinya? Libid'atin au ghairiha. Karena imam ini adalah melakukan hal-hal yang kaitannya dengan bid'ah. Satu, yang kedua, kamu khalafatin fil madhab, berbeda madhab. Fa'in kana bada'iyan bifasaqihi, jika imam tersebut adalah ahli bid'ah, seperti halnya dia adalah seorang fasik. Jadi bid'ah di sini adalah imamnya orang apa? Fasik, gitu ya. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas bid'ah gitu. Karena urusan bid'ah ini sensitif juga Pak ya, gitu. Bukan sensitif, beda beda pandangan. Iya. Atau mukhalifan fil madhab, atau berbeda madhab ke Hanafi, seperti imam tersebut adalah bermadhabkan imam Hanafi. Fala yusannu al-qalba, tidak disunahkan untuk mengalihkan sholat fardu menjadi sholat sunat mutlak, meskipun keutamaan berjamaah itu lebih utama jika seorang imam itu bermadhabkan imam Hanafi. Bal yukrahu, tapi hukumnya menjadi makruh. Wa kanal infirad, salat sendiri lebih utama dari bermakmum kepada orang yang bermadhabkan imam Hanafi. Bukan menurut saya Pak, menurut Syekhul Islam Ar-Ruyani. Bisa dipahami Pak? Ya, pendapat siapa? Syekhul Islam Ar-Ruyani, kama qala Abu Ishaq, juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Aidon. Inna sholata munfaridan, sesungguhnya sholat yang dilakukan secara munfarid afdol, itu lebih utama minas sholati khalfil Hanafi, daripada sholat di belakang orang yang bermadhabkan imam Hanafi. Memang betul Pak ya, harus konsistensi di dalam bermadhab, gitu Pak ya. Nah itu bisa dipahami Pak, gitu. Nggak akan ada yang bertanya di sini. Di Mekah, di Mekah itu. Ya, di Mekah kan madhab Imam Maliki. Takbir itu Allah apa itu berapa harokat gitu ya? Oh iya, betul. Allahu Akbar. Lafaz Allah, lohnya panjangnya itu jangan melebihi 7 alif Pak. 1 alif itu 2 harokat. Lagi, jadi lafaz panjangnya Allah itu 7 alif. 1 alifnya adalah 2 harokat. Dari 7 kali 2 berapa? 14. Jadi jangan melebihi dari 14 harokat. Kalau lafaz Allah melebihi dari 14 harokat, ya hati-hati.
Artinya apa? Ya rusak sholatnya Pak, karena syarat-syarat takbiratul ihram ia tidak penuhi. Makanya lebih baik kurang saja dari 14 rakaat. Boleh nggak Pak? Kira-kira dengan jari seperti begini sebagai satu isyarat? Boleh, karena gerakan jari ini tidak membatalkan sholat. Gitu sebagai tanda satu isyarat. Atau menggerakkan jari menghitung kalau Bapak sholat sunat tasbih, menggerak-gerakkan jari sehingga jumlah menjadi 15 atau 10, boleh, tidak menjadi masalah. Jadi lohnya itu adalah tidak boleh lebih dari 7 alif, 1 alif 2 harokat. Wow. Jadi kira-kira saja. Wow. Itu yang afdol. Dulu sudah disampaikan Pak ya, syarat-syarat takbiratul ihram yang jumlahnya dulu ada 14. Gitu, insyaallah. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Karena akan makin sulit pertanyaan, saya akan makin mudah menjawab. Ya, apa jawaban anak? Tidak bisa, gitu. Makanya kalau ada pertanyaan yang sulit seperti dari Pak Abdul Hakim, sudah saya katakan apa? Ya tidak bisa, tidak mudah, tidak gantung. Saya tidak bisa. Karena kalau keluar dari konteks, ditakutkan saya tidak bersanad, Pak. Kalau tidak bersanad berarti kan nafsu, Pak, yang akhirnya menyesatkan naudzubillah. Nah itu, jadi kalau soal-soal yang urusan fikih sapinah mah cetek lah gitu, ya sudah terkuasai gitu Pak ya. Nah itu insyaallah. Ya. Kalau tadi kan munfarid dan ada jamaah, niatnya tetap atau jadi lupa nih? Sebetulnya dia langsung ikut berjamaah itu sudah mengalihkan Pak. Jadi nggak usah pakai apa Pak? Niat lagi, dia langsung ikut apa? Berjamaah, atau dia dia mungkin tidak apa-apa, mau salam dulu nggak kira-kira? Mungkin belum selesai kan gitu kan? Ya. Kemudian takut ke yang perlu apanya? Iya. Belum niat lagi. Enggak usah usolli lagi, nggak usah, lanjutkan salat saja, ikut sholat berjamaah. Dengan posisi seperti ikut sholat berjamaah, justru dengan sendirinya Bapak ini sudah merubah dari sholat fardu kepada sholat sunat mutlak gitu. Atau pada rakaat pertama biar afdol mungkin gitu Pak ya, Bapak assalamualaikum, kalau mungkin jauh jaraknya ya, dengan siapa? Dengan orang yang dilaksanakan sholat berjamaah, Bapak akhiri saja yang 1 rakaat itu assalamualaikum, sudah ikut berjamaah, tidak menjadi masalah gitu. Kalau jaraknya beda, tetap begitu Pak Ustaz. Ya kalau jaraknya dekat tinggal masuk barisan saja. Kalau jaraknya agak jauh, kalau agak jaraknya sehingga kita, ya itu harus hati-hati kalau jaraknya jauh. Karena kenapa? Tadi melangkah lebih dari 3 kali gerakan secara berturut-turut itu membatalkan sholat. Tapi di tempat ya ikut aja berjamaah gitu. Ya artinya harus mendekat. Untuk ikut sholat berjamaah, terkecuali memang ya itisol apa Pak? Sukupnya agak ya, karena kan kalau sholat berjamaah ada aturan, artinya kan barisan harus apa Pak? Harus rapat, harus rapi gitu itu Pak. Jadi tidak usah ada apa niat, justru dengan sendirinya juga sudah apa mengalihkan sholat fardu kepada sholat sunat. Jadi kalau jaraknya jauh kita nggak usah ikut jemaah ya, karena kalau ikut juga kita batal rusak saat karena udah lebih dari 3 kali gerakan. Ya sebetulnya tadi kalaupun melangkahnya bergerakannya itu tidak mengapa Pak, tidak merusak sholat, ya tidak mengapa, boleh, tidak menjadi masalah. Merusak kayak salam aja berarti. Berarti kalau jaraknya jauh lebih baik apa Pak? Salam. Ya salam saja, kemudian dia berjalan usolli sunnatan lillahi ta'ala, dia ikut sholat mutlak karena dia ingin mengetahui akan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kan inti mengalihkan itu karena agungnya sholat berjamaah. Tapi syarat, dia harus punya keleluasaan waktu. Artinya apa? Setelah sholat berjamaah, sholat fardu yang akan dilakukan dia masih leluasa. Itu mungkin Pak kaitannya dengan. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi dengan sendirinya. Gitu.
mengalihkan sholat fardu kepada fardu, mengalihkan sholat niat sunat ke fardu kepada sunat, mengalihkan sunat kepada fardu, mengalihkan sunat kepada sunat. Satu lagi Pak, al-khamisu, nanti yang ke-6 sebagai al-khamisu, yang kelima, alla yarju jama'atan ghairaha wa illa jaza'al qalb. Allah yarju, ya, jadi tidak berharap untuk terus melakukan iktidah. Jadi contoh Pak, dia munfarid nih, karena ikut berjamaah dia batalkan nih sholat munfaridnya, dia alihkan kepada sholat berjamaah. Datang lagi rombongan, dia ikut lagi sholat berjamaah, tidak gitu ya. Jadi tidak ada harapan untuk melakukan sholat berjamaah kembali. Artinya apa? Karena mereka apa? Keutamaan berjamaah, sehingga ada 3 rombongan yang mengikuti jamaah, dia terus irahadek sholat farduna tuh ke bujing seefak terus nata gitu. Tentu di sini wa illa jaza alqol. Tapi tergantung keluasaan waktu. Jika tidak, katanya jaza alqol hanya boleh saja, tidak menjadi sunat. Tentu jika kaitannya dengan perkataan boleh mengalihkan, justru keparduan dia melakukan sholat fardu itu lebih utama gitu dibanding dengan terus mengikut. Itu Pak, indahnya keutamaan sholat berjamaah. Ada 6 Pak. Satu lagi. Selesaikan saja. Ya. Ya. As-sadisu, dan yang ke-6, antakuna jamaah matlubah. Ya, jamaah itu seyogianya yang matlubah. Matlubah itu artinya yang dituntut, yang diminta, gitu ya. Artinya yang waktu itu dilaksanakan. Falau kana yusalli faitah, jika dia melaksanakan sholat faitah yang sholat hutang, wal jamaatu qaimatun hadirah, sedangkan sholat berjamaah itu yang ditegakkan adalah sholat hadir, au faitatin, atau sholat faitah, laisa min jinsin lati, atau sholat qada yang bukan dari satu jenis dari sholat yang dilakukan, harum al-qalba, maka haram untuk dialihkan. Iya, haram, tidak boleh dialihkan. Karena kenapa? Dia sedang melakukan sholat apa Pak? Iya, qada, sedangkan yang dilakukan adalah hadir. Lakukan saja qada. Gitu Pak ya. Wa kadala wajaba qada al-fatihah, faitah fauran, juga sama halnya dengan tatkala dia melakukan satu kewajiban, qada al-faitah, mengqada faitah salat hutang, fauran, dengan segera, min au min jinsi, atau dari jenis dia, karena dia tertuntut untuk melaksanakan apa kewajiban qada faitah dengan segera, ya lakukan saja, jangan dialihkan dari sholat fardunya kepada sholat sunnah, karena kaitan qada itu adalah hukumnya wajib. Kaduhrin, seperti sholat duhur khalfa duhrin, di belakang sholat duhur, jaza boleh, walam yandub, dan tidak disunatkan. Fa'in khasyia, jika takut fil faitati, pada faitah fautal hadirah, tertinggalnya yang hadirah, wajib al-qalbu, maka wajib untuk mengalihkan. Wakada idza kanatil jama'atu fi Jumat, juga sama halnya hal itu dilakukan jika dalam sholat berjamaah di dalam sholat Jumat. Poin 6 ini hukumnya haram ya. Apanya? Jika bukan harumah, maka menjadi haram. Karena kenapa? Kaitannya adalah si munfarid ini sedang melaksanakan qada. Berarti dosa kalau melakukan dia. Ya, kalau kaitan konteks fikih, kaitan haram, yang artinya haram di sini tidak boleh lah, artinya sudah sholat munfarid saja, gitu. Artinya tidak usah dialihkan kepada ikut berjamaah, karena dia tertuntut dengan melakukan faitah, apalagi dia tertuntut faitah tersebut dengan jumlah sholat faitahnya yang mungkin sholat faitahnya ia lakukan adalah mungkin kodonya mau kodo berapa sholat, boleh kan? Itu artinya mengkodo sholat bukan pada waktu sholat yang itu boleh, tidak menjadi masalah. Contoh sholat Bapak sedang sholat duhur, kodo maghrib pada waktu duhur boleh, karena itu kaitannya dengan faitah. Jadi nggak usah nunggu maghrib lagi, gitu, karena fauron harus segera ditunaikan. Kemudian tak ada orang lagi berjamaah, ya sudah Bapak lakukan saja itu. Artinya ketidakbolehan untuk Untuk mengalihkan dari sholat fardu kepada sholat sunat mutlak.
gitu. Jadi kalimat haram ini Pak, gimana ya? Kadang-kadang kita serem juga. Haram, gitu. Jadi tidak mesti. Ya kalau kaitan konteks haram fikih ya memang berdosa. Kalau konteks haram fikih, jadi nanti kan dulu sudah sampaikan sunnah menurut fikih, sunat menurut usul, haram menurut fikih, haram menurut usul. Nah, dulu sudah pernah disampaikan. Nah itu Pak, insya Allah ya. Sudah Pak, cukup? Ya. Sedikit. Kalau kita safar, kemudian di perjalanan, wah saya nggak mau kosor, kamu kodok, boleh? Dalam perjalanan ya tidak kosor. Tapi pas waktu asar tidak kosor, saya kodok aja duhur, kemudian asarnya karena asarnya ikut jamaah mungkin ini. Jadi kan kadang-kadang waktu kita waktu asar maunya kosor, tapi di situ pas jamaah asar, Ya. kita ikut asar. Nah duhurnya, wah nggak di ini, tapi kocok saja lah. Oh gitu ya, kaitannya dengan musafir. Iya. Sebetulnya mah memang Nggak boleh sengaja. enggak, masalahnya kan menyelesaikan sunnah Pak. Artinya itu kalau kita musafir justru ambil apa? Jamak kosor, bukan untuk dikodok. Lagian kan untuk sholat kan nggak boleh niat sengaja mau kodok. Boleh kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh kan sengaja mau kodok. Ya. Bisa dipahami Pak. Jadi memang contoh saya tadi yang duhurnya kalau dalam perjalanan jadi tertinggal gitu Pak ya, saya sholat asar yang duhurnya apa dikodok. Berarti memang sebetulnya mah ini keterbatasan ilmu, mungkin dia tidak punya ilmu tentang jamak takdim dengan jamak takhir. Justru Pak daripada kodok lebih ringan dan afdol melakukan sholat itu adalah jamak takdim atau jamak takhir dengan dikosor. Ya lebih utama. Nanti Pak akan dibahas di sini secara jelas sebabnya, insya Allah bisurutil qasri Pak, syarat-syarat qasar, kemudian fi jawazi jam takdim, kemudian bisuruti jawazi jam takhir. Insya Allah beberapa bulan lagi ke depan, mungkin beberapa lembar lagi kita bahas. Jadi kadang-kadang pertanyaan lebih mendahului dari apa Pak bahasan. Jadi mesti sabar gitu. Kan gini, Pak Bagus, Jawabannya nanti. enggak. Ini kan sering terjadi nih. Ya betul. Afdolnya ambillah rukhsah. Saya lagi Pak. Afdolnya ambillah rukhsah. Itu lebih utama dibanding terus mengqadha sholat. Bagaimana jika jamak takdim dengan jamak takhirnya tidak dilakukan? Nah, baru itu qadha. Ya, artinya sengaja gitu. Karena kan kadang-kadang perjalanan lebaran macet gitu. Ya betul. Nah itu kan kosong. Ya, kita mau macet itu susah juga itu. Iya kan kosor bisa itu. Gitu. Jadi nanti ilmu tentang jamak dan kosornya nanti harus lebih diperdalam sehingga justru situasional sekali Pak, sebetulnya justru enak dengan mengkosor dan menjamak takdim atau yang menjamak takdim dengan mengkosor, kita akan lebih leluasa waktu gitu. Nah itu insya Allah nanti akan dijelaskan Pak ya. Alhamdulillah. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.